Terima kasih Anda masih bersama kami di Mata Jurnalis. Baik Pak Amir, tadi bagaimana Pak Amir menjelaskan bahwa kericuan-kericuan yang terjadi ini masih ada kaitannya dengan kontestasi politik tahun 2024. Silakan dilanjutkan Pak Amir. Ya, artinya kepentingan-kepentingan itu kemudian berusaha untuk menguasai ruang publik, mengendalikan opini, dan kemudian mengarahkan hal-hal yang menguntungkan bagi kelompok-kelompoknya. Itu menggunakan banyak hal. Media sejauh mungkin dipengaruhi pasti. Media sosial digalang, itu pasti. Di situ ada peran influencer. Kalau influencer ini masih lebih intelek, artinya bahwa mereka terdiri dari orang-orang yang memang disiapkan untuk memberikan pandangan, memberikan analisis-analisis yang menguntungkan pencitraan bagi tokoh-tokoh tertentu. Iya, selain influencer ada buzzer. Kalau buzzer ini yang kadang-kadang membabi buta, kita tersisip di antara netizen yang berkomentar di berita-berita tertentu di media-media online itu misalnya, atau mereka memang sehari-hari itu harus bekerja untuk mengkaji informasi-informasi yang harus mereka berangus atau mereka dukung. Bisakah nantinya itu ke depan Pak jurnalis ini berkolaborasi dengan influencer dan juga buzzer sehingga menyamakan kata begitu? Saya kira menjadi tidak sehat kalau itu yang terjadi. Jurnalis ini harus berada di ruang yang terpisah, walaupun mereka boleh saja bergaul dan kemudian menyaring info dari buzzer, dari influencer ini, tetapi di dalam tugas profesionalnya mereka ini berbeda. Tapi yang dikorbankan adalah masyarakat. Masyarakat akhirnya bingung menilai nanti mana yang salah, mana yang benar. Medialah yang harus mau dan mampu untuk menjelaskan ini, karena begini, seperti ini ya, ditemukannya villa yang menjadi tempat pelatihan teroris di Kabupaten Semarang beberapa bulan yang lalu. Ini sebenarnya kan sebelumnya sudah banyak beredar kan di juga viral di media sosial. Dan kemudian dan lokasinya di Jawa Tengah. Ya, media ini yang kemudian menjelaskan duduk perkaranya. Ini loh, ini memang benar terjadi seperti itu. Kalau media kan yang kemarin diliput saya baca itu kan memang berimbang ya antara mereka melihat fakta itu. Mereka melihat, mereka mendengar, mewawancarai, dan kemudian juga memfoto. Ini saya kira juga bagian dari upaya untuk keyakinan fakta bahwa ini yang betul-betul terjadi semacam ini. Iya, fakta yang benar seperti apa bisa dibagikan di sini Pak, di Mata Jurnalis untuk pemirsa TVku? Iya, fakta yang sebenarnya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh media-media, ya itulah yang kita tangkap sebagai upaya untuk menjelaskan bahwa memang ada tempat pelatihan itu, ada kegiatan di sana, dan memang kemudian benar ada pelatihan terorisme. Dan ini kemudian diklarifikasi ke berbagai pihak. Ini saya pikir upaya yang baik ya, ketika sebelumnya mungkin ini menjadi rumor, ini menjadi sesuatu yang masih belum jelas semuanya, tetapi media wartawan memberikan fakta. Itu memang bukan rumor tapi fakta. Iya. Itu yang diperlukan publik. Iya. Dan fakta-fakta apa lagi yang diperlukan publik saat ini, Pak? Saya kira ini terkait dengan masalah COVID ya, misalnya ini masalah vaksin. Ya. Ini juga saya kira perlu ada kejelasan nanti tahun 2021 ini kepastiannya seperti apa. Dari Kementerian Kesehatan masyarakat apa misalnya. Terus yang nanti apakah betul gratis? Nanti siapa yang harus didahulukan prioritas? Ketika nanti jumlah vaksin ini tidak bisa menjangkau keseluruhan dari populasi penduduk di Indonesia ini, kira-kira apalagi yang harus dilakukan misalnya. Lalu juga penjelasan-penjelasan medis. Kalau kita sudah disuntik vaksin itu kira-kira tingkat imunitas yang kemudian didapatkan masyarakat ini seperti apa? Ini nanti juga butuh penjelasan itu. Kemudian juga hak-hak sosial warga yang kemarin boleh dikatakan dilukai oleh kejadian OTT korupsi di Kementerian Sosial, ini juga harus dipulihkan. Dan ini media nanti harus mengawal. Apakah yang peristiwa kemarin itu nanti masih bagaimana proses ini? Proses dalam tanda petik misalnya pengembalian dana-dana yang sudah terambil oleh orang-orang yang mengkhianati penyaluran sosial ini. Apakah memang masih memungkinkan dikembalikan? Hak-hak masyarakat yang sebenarnya misalnya 100.000 terkurangi menjadi 75.000 misalnya, sekian ini apakah nanti akan dipulihkan? Hal-hal yang demikian ini.
Lalu banyak hal, misalnya di dalam kasus-kasus korupsi, ini kasus-kasus tunggaan KPK ya, seperti buron pelarian Harun Masiku misalnya, ini juga belum ada kejelasan. Dan Joko Chandra. Ya, kasus Joko Chandra, dan ini nanti saya pikir proses penanganan para petinggi hukum yang terlibat ini pasti juga akan menjadi sorotan masyarakat juga nantinya. Kalau kita melihat tahun 2020 ada sisi gelap, ada sisi terang. Sepertinya lebih banyak gelapnya ya Pak, yang tadi kita bicarakan dari awal segmen hingga sekarang. Tapi adakah sisi terang yang teman-teman jurnalis lihat dari 2020? Sisi terangnya itu menurut saya adalah makin keberanian orang untuk bersuara. Ini makin kuat. Walaupun sebenarnya juga kita melihat ada paradok juga. Waktu demo Undang-Undang KPK, kemudian demo Omnibus Law, kemudian juga ada organisasi atau perkumpulan orang yang menamakan diri kami. Ini juga tidak bisa berbicara secara bebas, tetapi kalau kita ikuti di beberapa pernyataan tokoh yang kemudian berani menyuarakan pendapat dan media memuatnya, ini saya kira kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat ini cukup punya ruang. Tetapi memang ada fenomena yang kemudian menjadi paradok juga. Begini, atas nama Undang-Undang ITE, ini kan sekarang kita bicara apa saja sepertinya berbahaya gitu. Nah, berbahaya ini bagi siapa gitu? Bagi orang yang dirugikan, bagi orang yang menyampaikan itu misalnya. Tetapi satu hal menurut saya, kepastian hukum ini dibutuhkan. Kepastian hukum ini adalah jangan sampai orang semena-mena terhadap orang lain dengan mengata-ngatain, kemudian membunuh karakter, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Banyak jadi itu memberikan pelajaran bahwa lebih hati-hati begitu. Ya, memang hukum itu kan sesungguhnya menjadi bagus ketika menjadi formasi preventif dari skema preventif dari kemungkinan yang bisa menjerat orang gitu. Tapi kita juga melihat banyak inovasi-inovasi yang dilahirkan di tahun 2020 Pak, misalnya adanya webinar, kemudian semuanya dilakukan secara virtual. Baik, yang tidak kalah kreatifnya ini pemirsa, narasumber saya kali ini itu juga seorang penulis. Nanti kita akan melihat karya-karya beliau dan saya juga membawa satu karyanya, tapi di segmen berikutnya tetaplah di Mata Jurnalis.